PSG versus Arsenal. Siapa raja baru Eropa? Final yang bisa mengubah sejarah. Bayangkan, ini lampu stadion Puskás Arena, Budapest menyala terang. Puluhan ribu supporter bersorak. Dunia berhenti sejenak hanya untuk satu pertandingan. Dan di tengah tekanan itu, hanya satu tim yang akan berdiri sebagai penguasa Eropa. Apakah Paris Saint-Germain akhirnya benar-benar menjadi dinasti baru Liga Champions? Atau justru Arsenal yang akan menulis kisah paling emosional dalam sejarah klub mereka? Karena final kali ini bukan sekadar soal trofi, ini soal warisan, ini soal pembuktian, dan ini soal siapa yang pantas disebut tim terbaik di dunia saat ini. Yang bikin panas, superkomputer Opta sudah mengeluarkan prediksi mengejutkan. PSG dijagokan menjadi juara dengan peluang 55,78%, sedangkan Arsenal hanya diberi kemungkinan 44,22%. Angka itu memang tipis, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Dunia lebih percaya pada PSG dibanding Arsenal. Pertanyaannya sekarang, apakah statistik benar-benar bisa menentukan juara? Atau justru Arsenal akan menghancurkan semua prediksi? Di fase gugur, PSG menggila. Di babak 16 besar, korban pertama mereka adalah Chelsea. Banyak yang mengira duel itu bakal seimbang, tapi yang terjadi justru pembantaian. PSG menghancurkan Chelsea dengan agregat telak 8-2. 8 gol. Pertahanan Chelsea dibuat seperti tim amatir saat menghadapi kecepatan, kreativitas, dan tekanan tanpa henti dari PSG. Bahkan publik mulai bertanya, apakah ini PSG terbaik sepanjang sejarah klub? Namun kegilaan mereka belum berhenti. Masuk perempat final, giliran Liverpool yang menjadi korban. Dan ini yang paling mengejutkan. Liverpool yang terkenal dengan mental Eropa dan atmosfer Anfield justru dibuat tak berkutik. PSG menang kandang dan tandang dengan agregat sempurna 4-0. Tidak kebobolan sama sekali. Sebuah pesan keras untuk seluruh Eropa bahwa PSG kini bukan hanya tim menyerang, tapi juga punya pertahanan yang sangat disiplin. Lalu tibalah semifinal yang disebut banyak orang sebagai final kepagian, PSG melawan Bayern Munich. Duel ini benar-benar gila. Hujan gol, tempo tinggi, drama non-stop. Di Paris, PSG menang dramatis 5-4 dalam laga yang bikin jantung penonton hampir copot. Bayern mencoba bangkit di Jerman, tapi PSG tetap mampu bertahan dan mencuri hasil imbang 1-1. Agregat 6-5, bawa klub Prancis itu melangkah ke final dengan cara yang penuh keganasan. Si Kvaratskhelia jadi mesin gol PSG, dan di balik monster bernama PSG musim ini, ada satu nama yang bersinar paling terang. Khvicha Kvaratskhelia, winger asal Georgia itu, benar-benar berubah menjadi mesin penghancur. Dengan total 117 poin fantasy football, si Kvaratskhelia bukan cuma jadi pemain paling produktif PSG, tapi juga salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa musim ini. Dribble tajam, kecepatan mematikan, dan kemampuan menciptakan peluang membuat bek-bek lawan terlihat panik setiap kali dia menyentuh bola. Namun PSG tidak hanya hidup dari bakat individu, sosok Marquinhos tetap menjadi jiwa tim ini. Sebagai kapten, ia menjaga mental, disiplin dan keseimbangan skuad di tengah tekanan besar Liga Champions. Pengalamannya menjadi fondasi yang membuat PSG tetap tenang, bahkan dalam laga paling panas sekalipun. PSG datang seperti monster. Kalau melihat perjalanan PSG musim ini, jujur saja, sulit untuk tidak takut. Tim asuhan Luis Enrique tampil seperti mesin penghancur yang nyaris tanpa belas kasihan. Mereka tidak cuma menang, mereka menghancurkan lawan-lawannya. Chelsea dibantai dengan agregat 8-2. Liverpool disingkirkan tanpa ampun dengan agregat 4-0. Bayern Munich pun tumbang dalam duel brutal dengan agregat 6-5. Dan yang paling mengerikan, PSG sudah mencetak total 44 gol di Liga Champions musim ini. Itu menjadi rekor gol terbanyak dalam satu musim kompetisi. Bayangkan, 44 gol. Artinya, rata-rata lawan PSG hampir pasti kebobolan. Dan bukan cuma tim kecil yang jadi korban. Di fase Liga, mereka juga sukses mengalahkan Barcelona, Atalanta, sampai Tottenham Hotspur. Luis Enrique berhasil mengubah PSG menjadi tim yang jauh lebih matang dibanding era-era sebelumnya. Dulu PSG sering dianggap klub kaya yang gagal di momen besar. Sekarang, mereka terlihat seperti tim yang tahu caranya membunuh pertandingan. Pergerakan tanpa bola mereka rapi, transisi menyerang cepat, penguasaan bola mematikan. Dan ketika lawan mulai kehilangan fokus sedikit saja, PSG langsung menghukum. Yang paling menakutkan adalah mental mereka. Musim lalu mereka menghancurkan Inter Milan 5-0 di final. Dan kini, PSG punya peluang mempertahankan gelar Liga Champions. Kalau berhasil, mereka akan masuk ke level yang berbeda. Level klub elit yang benar-benar mendominasi Eropa. Dan itu membuat Arsenal menghadapi tantangan paling berat dalam era Mikel Arteta. Dembele siap main di final. Sempat muncul kekhawatiran ketika Ousmane Dembele mengalami masalah kebugaran. Tapi kabar terbaru membuat fans PSG bisa bernapas lega. Dembele mengaku hanya mengalami sedikit ketidaknyamanan dan optimistis tampil di final. Dan jujur saja, kalau Dembele benar-benar fit, Arsenal punya masalah besar. Karena musim ini Dembele bermain seperti pemain yang akhirnya menemukan versi terbaik dirinya. Cepat, sulit ditebak, dan sangat berbahaya dalam duel 1 lawan 1. Belum lagi PSG punya Vitinha yang menjadi otak permainan di lini tengah. Pemain Portugal itu tampil luar biasa sepanjang musim. Dia bukan cuma
kreator serangan, tapi juga pengatur tempo permainan. Lalu di belakang, ada Marquinhos. Kapten PSG itu membawa pengalaman, ketenangan, dan kepemimpinan yang membuat pertahanan PSG jauh lebih stabil dibanding beberapa musim lalu. Inilah yang membuat PSG terasa lengkap. Mereka punya serangan mematikan, mereka punya lini tengah kreatif, dan mereka punya pertahanan yang mulai sulit ditembus. PSG sekarang bukan cuma tim yang bermain indah, mereka juga tahu cara menang, dan itu sangat berbahaya. Arsenal punya sesuatu yang tidak dimiliki PSG. Meski PSG lebih dijagokan, Arsenal datang bukan sebagai tim pelengkap. Mereka datang sebagai tim yang belum terkalahkan sepanjang Liga Champions musim ini. 11 kemenangan, 3 hasil imbang, 0 kekalahan. Statistik itu bukan kebetulan. Arsenal berhasil menyingkirkan Bayer Leverkusen, Sporting CP, dan ATL Tico Madrid untuk mencapai final. Dan perjalanan mereka terasa spesial karena dilakukan dengan karakter yang sangat kuat. Mikel Arteta perlahan membangun mental monster di skuad Arsenal. Musim ini mereka juga berhasil mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun. Artinya, tekanan besar yang selama ini menghantui Arsenal akhirnya berhasil dipatahkan. Dulu Arsenal sering dianggap rapuh di momen penting. Sekarang narasinya mulai berubah. Mereka lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Yang menarik, Arsenal justru terlihat nyaman ketika diremehkan. Saat banyak orang mendukung lawan mereka, Arsenal sering tampil lebih berbahaya, dan final ini bisa menjadi panggung sempurna bagi mereka untuk membungkam dunia. Tembok Arsenal versus mesin gol PSG. Inilah duel utama final nanti. Pertahanan Arsenal melawan serangan brutal PSG, William Saliba dan Gabriel Magalhaes tampil luar biasa musim ini. Duet tersebut menjadi fondasi kekuatan Arsenal. Di belakang mereka ada David Raya yang beberapa kali menjadi penyelamat penting. Sepanjang Liga Champions musim ini, Arsenal baru kebobolan 6 gol. 6 gol! Itu angka yang luar biasa untuk kompetisi sekelas Liga Champions. Namun, masalahnya, mereka sekarang harus menghadapi lini serang paling produktif di Eropa. Dan disinilah final bisa ditentukan. Kalau Arsenal mampu meredam PSG di 30 menit pertama, pertandingan bisa berjalan sangat berbeda. Tapi kalau PSG mencetak gol lebih dulu, situasi bisa berubah menjadi mimpi buruk. Karena PSG sangat berbahaya ketika bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Namun Arsenal punya satu hal yang mungkin tidak dimiliki PSG, mental. Lapar. PSG sudah pernah juara, Arsenal belum pernah. Kadang dalam sepak bola, rasa lapar jauh lebih berbahaya dibanding pengalaman. Kalau melihat kualitas skuad, kedalaman pemain, pengalaman final, dan performa menyerang, PSG memang layak disebut favorit. Mereka lebih matang, lebih tajam, dan lebih berpengalaman menghadapi tekanan besar. Tapi, final Liga Champions tidak selalu dimenangkan tim terbaik di atas kertas. Satu kesalahan kecil bisa mengubah semuanya. 1 kartu merah, 1 momen magis, atau 1 penyelamatan luar biasa bisa menentukan sejarah. Dan justru karena itulah final ini terasa sangat menarik. PSG punya peluang besar menciptakan dinasti baru Eropa. Namun Arsenal punya kesempatan untuk menciptakan kisah dongeng terbesar mereka. Pertandingan akan berjalan ketat, sangat ketat. Sangat ketat, tapi PSG mungkin sedikit unggul karena pengalaman dan efektivitas lini depan mereka. Dan sekarang pertanyaan terbesarnya, kalau Arsenal gagal lagi di final Liga Champions, apakah mereka akan tetap dianggap sebagai tim elit Eropa? Atau justru PSG yang sebenarnya belum pantas disebut dinasti, meski menang 2 kali beruntun? Tulis pendapat kalian di komentar. PSG memang favorit, tapi sepak bola selalu punya cara untuk mempermalukan prediksi.